Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang kemarin sudah membeli bawang gorengnya Wiji. Terima kasih banyak. Ya, narator mohon izin sambil bawain cerita, sambil jualan bawang goreng. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini, bawang gorengnya Wiji ini bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung hubungi admin kami gitu ya. Jadi ditunggu orderannya. Terima kasih yang sudah memesan. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Firman di Blitar. Mas Firman menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya, entah tahun berapa, tapi kisaran di tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut, Mas Firman itu sudah bekerja dari lulus STM, dia itu langsung bekerja di sebuah bengkel karena STM-nya itu STM otomotif dan dia bekerja di sebuah bengkel motor. Kurang lebih sekitar 3 tahun bekerja di tempat tersebut, kenalah ada beberapa orang di sana dan waktu itu ada salah satu temannya Mas Firman yang memang rumahnya itu lumayan cukup jauh, jadi bukan dari kawasan kampung tersebut, enggak sekampung atau enggak sekecamatan lah sama Mas Firman, lumayan cukup jauh kayak dari pusat kota gitu ya, di tempatnya Mas Firman tersebut ke daerah pinggirannya kayak daerah perbatasan. Namanya itu Mas Iqbal. Kemarin juga di cerita sebelumnya itu ada sama namanya Mas Iqbal. Nah, ini si Mas Iqbal itu lumayan deket sama Mas Firman. Orangnya itu lucu, kecil gitu ya. Cuman ngomong terus, gak pernah diem orangnya. Bikin rame di pekerjaan. Dan dari situ setelah kurang lebih sekitar 1 tahun kenal, Mas Iqbal itu sering, dia ngekos ya, di daerah tersebut itu ngekos. Dia sering main ke tempatnya Mas Firman ke sana. Mas Firman pun sesekali sering main ke kosannya si Mas Iqbal. Teman-teman yang lain juga semacam itu. Nah, pada suatu hari, ini mereka tuh merencanakan. Jadi, memang, majikannya itu ada rencana mau menutup bengkelnya itu selama beberapa hari. Jadi bengkelnya itu memang bukan bengkel perusahaan besar kayak gitu, enggak, tapi punya perorangan lah. Dan pada saat itu ceritanya si bos tadi mau menantu, mau ada hajatan. Ya kan, mau ndak mau biasanya kayak gitu ya, usahanya itu ditutup karena bengkel tadi menyatu dengan rumah. Jadi nanti bengkel itu dimanfaatkanlah, dibersihkan sebentar itu untuk acara hajatan tersebut. Ya sudah, dari situ pun udah mulai ada omongan-omongan kalau bengkel itu bakal tutup sekitar 3 hari atau 4 hari. Nah, karena ini tumben-tumbennya gitu ya. Biasanya kan ya tutup misalkan hari apa gitu, cuman 1 hari doang. Ini tuh sampai 4 hari tutup. Hal ini tuh momen yang sangat langka. Ya, Mas Firman, Iqbal, dan kawan-kawan, Ferry juga ada namanya, ini ngerasa seneng dan ini tuh spesial banget. Mereka tuh akhirnya apa? Merencanakan, ini kita kemana ya? Kita kemana ya? Si Mas Iqbalnya, aduh, aku kalau liburan panjang begini, aku mau pulang ke rumah aja lah, katanya begitu kan. Bal, ikut Bal ke rumahmu, katanya. Mau ikut ke rumahku, katanya. Iya, kita main yuk ke rumahmu yuk. Ngineplah semalam, kata si Mas ini ya. Kata siapa tadi? Mas Ferry. Mas Firman. Nah, akhirnya apa? Mas Iqbal pun mengiyakan. Ya sudah, kalau mau main-main aja. Akhirnya, ini ada Ferry juga ikut. Mereka bertiga berangkat ke rumahnya si Mas Iqbal sana. Singkat cerita memang gak disangka-sangka, kata Mas Firman. Rumahnya Iqbal itu jauh. Dan lumayan cukup jauh dan ya kalau dibilang, soalnya bilangnya kalau misal cerita, wah rumahku itu di ujung-ujung banget, di kampung banget, susah gitu ya, ngomongnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak, pinggirannya itu bukan ya pinggiran-pinggiran banget kayak gitu tuh, enggak. Pinggirannya itu masih relatif cukup ramai daerahnya. Jadi bukan yang daerah sepi-sepi banget kayak gitu, masih banyak persawahan, masih banyak tanah-tanah kosong di sana di kampungnya, memang iya, tapi wah ini sih nggak terlalu kampung-kampung banget gitu ya. Listrik juga udah masuk, udah terang, bukan yang gimana-gimana, fasilitas apotek ada, toko besi ada, macam-macam itu di daerah situ udah ada.
ya seperti ini, cuman kan dibandingin sama di kota kan beda, Fir. Ya tetap aja lah. Akhirnya mereka pun singkat cerita sampai di rumahnya Mas Iqbal. Sebuah rumah tua yang bangunannya itu masih lumayan cukup kokoh karena dirawat, masih bagus dan bersih. Halamannya itu luas, baik halaman depan, halaman samping, kanan kiri itu luas. Di sebelah kanan lumayan cukup berjarak dengan rumah yang sebelahnya. Ini kalau dari depan ya, di sebelah kiri ini ada masih kerabatnya si Mas Iqbal. Nggak terlalu jauh di situ. Halaman itu luas, penuh dengan pohon-pohon besar, ada pohon mangga, pohon belimbing, buah-buah semacam itulah. Sementara di di samping rumah itu ada pohon yang Mas Firman sendiri awalnya ndak tahu. Dikasih tahu itu pohon duet sama si Mas Iqbal yang punya rumah gitu ya. Oh, jadi itu pohon duet ya? Iya. Nah, di bawah pohon duet tersebut itu ada sebuah kursi tua, ada ini tangannya buat tangan begini, tapi kursinya tuh cuma satu di samping pohon duet tadi. Mas Firman pun ya nggak bertanya-tanya yang gimana-gimana, ini cuman oh ada kursi, udah gitu doang gitu ya. Masuklah ke rumah sana. Disambut sama keluarganya Mas Iqbal begitu kan, karena mereka itu pergi kan sore hari. Selepas dari bengkel sampai sana itu udah malam gitu. Belum malam-malam banget sih, menjelang maghrib kayak gitulah. Kebetulan di hari terakhir itu pulangnya memang agak lumayan cukup cepat, sekitar jam 4. Jam 4 mereka langsung cabut ke sana ya. Waktu itu udah sore-sore, sendekala jam 5 atau jam setengah 6. Hari itu udah mulai redup juga. Ke situ langsung disambut sama keluarganya Mas Iqbal, dan mereka kan karena belum mempersiapkan apa-apa, karena nggak tahu Iqbal mau pulang atau enggak, dan ternyata pulang. Langsung bentar ya, masak, ibunya tuh langsung buru-buru masak. Ya, makan malam di sana itu nasi hangat, dan itu sangat nikmat katanya. Makanan ibunya Mas Iqbal itu enak banget. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kata Mas Firman, mungkin karena waktu itu aku juga lapar banget kali ya. Makanya itu jadi sedep, enak, dan makannya itu rame-rame. Ya wis lah. Malam itu sangat menyenangkan. Sekitar jam 8 malam, sebelum jam 8, dari jam setengah 8 mereka itu udah nongkrong di depan di sana. Cuman setelah jam 8 mereka tuh pindah ke pinggir jalan di situ. Mas Iqbal pun ambil gitar, main gitar-gitar. Beberapa tetangganya itu pada datang ke situ, ya kenalan sama Mas Firman dan Mas Ferry. Setelah itu, tapi sebentar, jangan ke arah sana dulu. Saat di depan situ, si Mas Firman, entah kenapa mata itu kok sering tertuju ke arah kursi yang ada di samping pohon duet gitu ya. Di situ, duduk di situ enak kali ya. Cuman tapi kalau malam-malam ya serem, atau jangan-jangan kalau malam-malam itu ada yang ngedudukin, ada pocong atau kuntilanak duduk di situ. Lagian kursi ngapain sih ditaruh di sana? Ini sempat bikin pertanyaan dalam benaknya si Mas Firman. Ya sudah, malam itu pun mereka begadang itu sekitar sampai jam 12 malam. Nah, udah jam 12 malam, mereka pun mungkin karena capek gitu ya. Udah yuk masuk yuk. Akhirnya mereka pun pindah ke teras sebentar. Jam setengah 1 pagi, mereka itu baru masuk dan istirahat. Tidur pun di ruang tamu, gelaran pakai tikar, pakai karpet kayak gitu. Rasanya itu nyaman banget. Dan Mas Firman sendiri itu nggak ada kendala sama sekali. Tidur ya, udah tidur aja gitu ya. Tidur itu pules karena badan itu juga capek banget. Singkat cerita lagi, pagi harinya mereka pun bangun, terutama Mas Ferry. Dia bangun dari jam 5 pagi, terus subuhan semuanya gitu ya. Yang lain itu dibangunin gitu, akhirnya subuhan. Nah, begitu udah selesai subuhan, mungkin masih ngantuk atau gimana, semalam begadang ya. Ini tuh pada tidur-tiduran semuanya, si Mas Ferry, si Iqbalnya juga masih tiduran di situ. Ibunya itu udah nyiapin sarapan sebenarnya. Bal, ini sarapan itu udah ada, kalau misal mau makan ya tinggal makan ya, kata si. Iya bu, tapi Mas Iqbalnya tuh glosor lagi ke sana. Mas Firman juga belum lapar banget, tapi entah kenapa dia itu nggak ketidur. Dia itu nggak tidur karena apa?
memang terbiasa. Mas Firman sering begadang itu ya sampai jam 12. Nanti bangun itu subuh jam 5. Habis itu nggak tidur lagi. Udah kebiasaan dari keluarganya. Kalau tidur itu nggak boleh. Meskipun itu hari Minggu, meskipun hari apa. Kalau mau tidur itu nanti setelah matahari terbit itu. Akhirnya apa? Mas Firman kan ya karena bengong, lintak-lintuk di sana sendirian. Dia pun keluar. Orang tuanya Mas Iqbal, keluarga itu pada di belakang semua. Mas Firman keluar rumah ke sana, hari itu udah kayak jam 5:30 gitu ya. Udah mulai cukup terang lah. Dan pagi itu berangin, sejuk, enak banget kata si Mas Firman. Wah, beda udaranya dengan di tempatku tinggal sana di daerahku, ini beda banget. Ini rasanya kok enak banget ya di sini ya. Mana anginnya itu lumayan itu tadi, silir-silir, kadang kenceng kayak gitu. Celingak-celinguk, dia keinget, wah ini duduk di bawah pohon duet, enak nih pikirnya si Mas Firman. Akhirnya apa? Dia pun ke situ ambil rokoknya, ngambil sisa kopi semalam, dibawa ke sana, dibawa ke pohon duet itu. Gak ada siapapun, warga di kampung juga memang ada, tapi kan dari halaman itu lumayan cukup jauh ya. Gak terlalu memperhatikan juga, ketutup sama pagar tanaman yang ada di sana. Mas Firman pun akhirnya mendekati kursi tersebut. Dilihat-lihat, kursi ini tuh masih pulih, dalam artian belum mereot, belum apa, sempat digoyang-goyangin begini. Masih bener, nggak ada yang patah kaki-kakinya. Dan kursi itu memang agak sedikit berdebu, terus ya cuman dielap-elap gitu doang, ambil beberapa daun duet yang rontok di situ, dielap-elap. Mas Firman pun duduk di sana. Kopi ditaruh di bawah sini. Dep, nyalain rokok. Ter, angin semilir, enak banget. Widih, ini enak banget pagi kayak gini. Itu kalau si Ferry bangun pasti, tapi ngeganggu gitu pikirnya si Mas Firman. Udah, aku nikmatin pagi itu di sana. Nah, lagi duduk di tempat tersebut, barulah, belum lama, mungkin sekitar 2 atau 3 menit duduk di sana. Mas Firman melihat di depan, berarti di bagian teras ini teras di depannya turun masuk ke halaman itu, masuknya berarti ribet jelasinnya. Masuknya halaman rumah di situ ya, nggak jauh, paling sekitar 2 meter dari teras. Mas Firman melihat ada sepasang kakek dan nenek di sana. Dua-duanya orang tua semua, udah sepuh banget. Itu lagi berdiri gitu ya. Itu ngeliatin si Mas Firman terus. Loh, itu siapa ya mbah-mbah itu? Kok ngeliatin aku terus? Tapi ya senyum, mereka tuh senyum. Mas Firman pun senyum begini. Malah Mas Firman itu sempat berdiri, nunduk begini ya sebagai rasa hormat. Tapi duduk lagi. Mana aku dilihatin terus, nggak enak gitu kan. Ya sambil ngerokok, sambil ngelirik-ngelirik ke arah sana. Makin deket gitu kan. Mas Firman itu nggak ngelihat jalannya, tapi mereka itu makin deket. Zet, di pojokan teras di situ. Ngelirik lagi ke sana, set, pindah ke deket pagar tanaman. Ngelirik lagi, nggak ada. Terus apa? Kayak gitu, kayak pindah-pindahnya itu cepet banget, sampai bikin Mas Firman itu bingung. Kok pindah-pindahnya cepet banget kayak gitu? Apa? Dilihatin, makin cepet intens gitu, cara melihatnya. Saat dilihatin intens, kakek nenek itu cuman berdiri aja di sana, diem aja. Dan akhirnya apa? Yang terakhir, mereka berdua itu berjalan pindah, naik ke arah teras. Berarti di samping rumah, di situ, teras bagian samping, tetep posisinya itu ngeliatin Mas Firman. Dan kakek nenek itu nggak menunjukkan sikap marah atau nggak suka, enggak. Cuman senyum aja, senyum tipis dan ngeliatin terus. Ini Mas Firman, ini apa aku ada yang salah atau gimana ya? Atau jangan-jangan aku nggak boleh ngedudukin kursi ini, punyanya si kakek kali ya. Cuman kakeknya siapa? Kakeknya Iqbal atau bukan gitu. Mas Firman sendiri itu belum dikenalkan sama kakeknya, tuh jangan-jangan kakeknya Iqbal itu yang tinggal di sebelah sana, yang di sebelah rumah itu. Alah sudahlah, Mas Firman pun akhirnya bangun dari kursi. Yaitu tadi, dengan perasaan takutnya jangan-jangan mereka itu tidak suka aku duduk di sini. Dia bangun, ambil kopinya, begitu ngelihat
ke depan lagi, kakek nenek itu udah ndak ada. Udahlah, Mas Firman pun akhirnya pindah ke sana, ke depan teras di situ sendirian, duduk ke sana ngerokok-ngerokok. Pas nengok ke arah kursi situ, di situ ada neneknya itu lagi duduk di kursi, sementara kakeknya itu berdiri di samping. Begitu ngelihat, pantesan aku dilihatin terus, ternyata itu kursinya mereka. Waduh gitu ya, aku ndak enak gitu ya. Udahlah biarin aja gitu kan, biarin aja, nggak usah minta maaf lah, aku kan juga nggak ngerti, lagian aku malu gitu. Mas Firman duduk di sana, nggak lama, mungkin sekitar 10 menit, si Mas Iqbal keluar sama Ferry. Weh, udah lama Fir, kata si Mas Iqbal. Ya udah lama lah, mungkin sekitar setengah jam, kata si Mas Firman. Itu udah jam 6 pagi ya, sarapan dulu yuk. Iya, sarapan. Akhirnya apa? Mereka pun sarapan di teras, makanannya dibawa ke sana. Saat lagi sarapan, Mas Firman pun membuka cerita. Bal, itu kakek sama nenekmu tinggalnya di mana gitu. Oh, kakek sama nenekku di sebelah sana gitu. Tinggalnya di situ. Dulu sih tinggalnya di sini, cuman nggak tahu mintanya pindah gitu ya. Mintanya pindah ke situ setelah nenek meninggal. Gitu kan, hah? Nenek meninggal? Iya, nenekku meninggal, terus kakekku pindah ke sana, ya akhirnya meninggalnya di situ juga, kata si. Hah? Meninggal dua-duanya, Bal? Iya, meninggal dua-duanya. Bentar, Bal, aku mau cerita, kata si Mas Firman. Oh, cerita tinggal cerita aja. Bal, aku duduk di kursi itu. Hah? Kamu duduk di sana, kata si Mas Iqbalnya pun kaget. Kamu duduk di sana, Fir? Iya, aku duduk di situ. Terus gimana? Lah iya itu tadi, aku duduk di situ, aku diliatin sama kakek nenek. Itu kakek nenekku, kata si Mas Iqbal. Memang, jadi ibu itu mimpi berulang-ulang. Katanya apa? Kursi yang di belakang itu ditaruh di sana, di bawah pohon duet. Itu mimpi ketemu sama nenek itu kayak gitu. Kakek pun ada di sana. Itu mintanya begitu, ditaruh di bawah pohon duet. Setelah berulang-ulang ada 4 kali mimpi yang mirip, intinya tuh yang disampaikan itu sama, ibu pun melakukan hal tersebut. Kursi pun ditaruh di situ. Dan kamu tahu enggak, kata si Iqbal, apaan, Bal? Kami awal-awal keluarga itu sering lihat nenek sama kakek itu ya di situ. Cuman yang duduk itu nenek yang berdiri. Persis, kata si Mas Firman. Aku tadi ngelihat itu. Nih, tak ceritain, kata Mas Firman. Pagi-pagi nih aku duduk di sini. Aku dari semalam itu udah ngeliatin, oh kursi itu enak. Dan pagi ini kan kayak gini kan, seger. Wah, duduk di situ enak banget. Aku pun duduk di sana, Bal. Ya nuwun sewu, mohon maaf, aku kan nggak ngerti. Itu aku diliatin sama kakek nenek. Pertama berdiri di sini, terus tahu-tahu pindah ke sana, pindah. Cepet banget. Dan tiba-tiba itu ngilang. Aku kan ngerasa nggak enak. Akhirnya, udahlah. Aku bangun dari situ, aku balik. Nah, aku duduk di sini. Terus pas aku nengok ke belakang sana, itu mereka udah duduk di situ. Ya, itu memang kayak gitu, kata si Mas Iqbal. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, aku sendiri, kata Mas Iqbal, ya meyakini itu bukan kakek nenekku. Tapi ya biarin aja lah, nggak ada ruginya. Toh mereka juga nggak mengganggu, cuman duduk aja di situ. Dan bahkan yang ngelihat itu nggak cuman kamu, Fir. Warga itu juga banyak yang ngelihat. Mereka saat lewat gitu ya. Itu pas awal-awal kursi di sana, bahkan sempat diprotes sama beberapa warga. Mbak, Mas, ngomong sama bapakku. Itu kursinya jangan ditaruh di sana. Loh, kenapa? Soalnya suka ada yang ngedudukin. Ada yang ngedudukin siapa? Udah tahu, pokoknya ada nenek-nenek, ada kakek-kakek katanya. Itu ada mbah-mbah lah, pokoknya duduk di situ, di kursi itu. Mendingan dipindah aja, soalnya kan kursi kayak gitu kan nggak wajar. Itu suka didudukin, ditempatin sama siapapun, kata si warga. Tapi bapak sama ibu, karena nggak merasa terganggu dengan hal tersebut, ya itu tetap aja dibiarkan. Dan ibu itu juga punya alasan, karena ibu itu mimpi ya begitu disuruh nyediain kursi di bawah pohon duet. Bukan nyediain kursi ya, mindah kursi yang di belakang itu yang biasa dipakai nenek waktu lagi nyirih di belakang itu kayak gitu, teplok. Ya duduknya itu di kursi itu tadi dan minta dibawa ke sana. Ya wes, akhirnya sama ibu dibiarkan aja omongan warga atau apa.
Cuman akhirnya begitu, warga itu jadi sering melihat ada yang duduk di sana. Akhirnya kamu tahu enggak, itu kan pagar tanaman, itu sebelumnya enggak ada. Tapi karena buat ngirit biaya daripada dibikinin pagar tembok itu kan mahal, orang tuaku nggak ada uang. Ya, pakai pagar tanaman aja lah. Ditanemin itu sengaja sama bapak. Itu nyabutin punya tetangga, udah izin tentu saja diizinkan. Udah ambil aja. Jadi ambil yang udah 1 meter lebih, itu ditanam-tanemin semua tuh sama bapak. Aku bantuin juga. Dan ya sekarang gitu udah makin tinggi. Itu lumayan lah menghalangi pandangan warga ke arah pohon duet tadi. Jadi mungkin sebenarnya masih ada, tapi ya mereka itu karena ketutup sama itu, jadi mereka nggak ngeliat. Si Mas Firman pun diem aja gitu ya. Fir, kamu kenapa Fir? Ditanya sama si Ferry. Fir, kamu kenapa Fir? Kata si Mas Firman. Anu kenapa Fir? Katanya mukanya Mas Firman itu kayak pucat. Fir, kamu kenapa? Wis, ini pada panik si Mas Iqbal sama si Mas Ferry. Mas Firmannya sendiri tuh ya memang lagi panik. Soalnya apa? Ini kan tadi ngobrol nengoknya ke arah kanan. Begitu nengok ke arah kiri, deng, tepat jarak mungkin sekitar 2 meter. Ini ada 2 bayangan orang berdiri di sana, dari sudut matanya Mas Firman kelihatan. Ini seorang nenek-nenek pakainya baju biru, sama seorang kakek-kakek itu pakai baju kemeja warna ada batiknya, tapi batiknya tuh terang kayak warna krem atau warna putih semacam itu. Loh, ada itu kan, ada itu di sana. Tapi Mas Firman itu belum berani ngomong waktu itu. Sampai Fir, kenapa Fir? Kamu kenapa Fir? Setelah didesak-desak, akhirnya apa? Ngomong si Mas Firman, yang duduk di pohon duet itu, kakek nenekmu itu lagi berdiri itu di sampingku. Di mana Fir? Itu 2 meter gitu. Mas Firman pun akhirnya apa? Memberanikan. Ini nggak ada yang ngelihat, baik Ferry maupun Iqbal nggak ada yang ngelihat. Mas Firman yang ngelihat. Begitu nengok ke arah sana, yaitu memang bukan muka yang menyeramkan, enggak. Itu muka kakek nenek biasa, tapi bentuknya itu gimana ya? Bentuknya itu nggak sempurna. Mas Firman itu susah menjelaskan dengan kata-kata, dengan tulisan. Hanya disebutkan bentuknya itu nggak sempurna. Bisa jadi itu agak tembus pandang, atau mungkin bentuknya tuh melewat-melewat atau gimana gitu ya. Tapi itu nggak menyeramkan. Aku masih bisa ngeliat mukanya senyum gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi bukan bentuk kayak orang brek padet gitu, enggak. Tapi kayak samar-samar begitu doang. Si Mas Firman pun jadi begini, ikut senyum lagi. Terus udah waktu itu si Mas Iqbal bangun, Fir masuk aja yuk, masuk, sarapannya di dalam aja, ayo. Akhirnya mereka pun ya terpaksa pindah dari teras menuju ke dalam sana. Saat di dalam cerita sama orang tuanya Mas Iqbal, ternyata hal itu pernah dialami oleh bapaknya Mas Iqbal. Dia saat kursi itu dipindah ke tempat tersebut pun pernah kayak Mas Firman, duduk di sana dan melihat itu mertuanya, berarti kakek neneknya si Mas Iqbal ya. Duh, bapak sama emak kok di situ gitu ya. Mungkin bukannya udah nggak ada. Ini ceritanya atau pengalamannya itu sama persis dengan apa yang dialami oleh Mas Firman. Dan kata bapak sama ibunya si Mas Iqbal, bapaknya itu mengalami hal tersebut, jadi sering melihat itu sekitar 40 hari lamanya. Cuman ngelihatnya itu ya di lingkungan rumahnya Mas Iqbal doang. Saat bapaknya kerja keluar sana, sosok itu udah nggak ngikutin lagi. Tapi begitu pulang, ya kayak gitu, seolah-olah kayak mereka tuh lagi duduk di teras pasangan ya, terus lagi berdiri, cuman berdiri doang, jejeran, senyum kayak gitu. Bapaknya Mas Iqbal itu sempat awal-awal itu takut, tapi makin ke belakang mereka tuh nggak ngajakin ngomong, nggak ngajakin apa, cuman diem, cuman senyum begitu doang. Ya sudah, hanya sebatas itu. Kata bapaknya Mas Iqbal, kalau ngelihatnya di luar sih itu ya oke lah, cuman kadang malam-malam, misal bapaknya Mas Iqbal habis berkegiatan apa gitu, masuk ke dalam rumah, ternyata mereka itu lagi duduk di sofa sana. Begitu bapak masuk, mereka itu ngelihat ke arah bapaknya Mas Iqbal dan tersenyum juga. Masuk ke dalam rumah nanti
kayak gitu, ya nggak langsung ya. Biasanya mereka itu udah berada di mana gitu, cuman berdiri atau dan hal itu berlangsung kurang lebih sekitar 40 hari. Setelah 40 hari, bayangan-bayangan itu pun hilang dengan sendirinya, dan bapaknya Mas Iqbal sendiri itu udah bahkan pesan, kamu jangan duduk di situ, itu udah biarkan kursi tetap di sana. Ibunya pun ya ngasih tahu, aku lupa, kata si Mas Iqbal, ngasih tahu kamu. Ya nggak apa-apa, ini berarti kamu seharian itu bakal didatengin sama mbah-mbahku, kata si Mas Iqbal. Kalau aku pulang gimana? Ya kalau kata bapak kan, kalau misal keluar dari lingkungan ini udah nggak diikutin lagi, jadi tenang aja, kata si Mas Iqbal. Akhirnya sudah, hari itu pun mereka agak lumayan cukup siang pulang ke rumah masing-masing, ya menikmati liburan tersebut. Mas Iqbal sendiri ditinggal di rumahnya sana ya, sampai hari terakhir rencananya itu mau kondangan ke tempat bosnya. Udah selesai, ceritanya segitu aja, dan Mas Firman setelah pulang ke rumah itu pun udah nggak ada gangguan apapun. Berangkat kerja selama 40 hari ke depan itu nggak ada apa-apa, kecuali mungkin seandainya Mas Firman itu nanti balik ke rumahnya Mas Iqbal, kemungkinan bakal disambut oleh sosok yang menyerupai kakek neneknya Mas Iqbal tersebut. Baik, itu aja, terima kasih, cerita yang nggak terlalu panjang tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membantu membeli bawang gorengnya Wiji juga tentu saja terima kasih banyak. Sedikit banyak itu sangat membantu kami tentunya. Dan ya itu aja. Semoga semua kebaikan-kebaikan dari kawan-kawan semua itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.